gangguan atau adiksi. Ketika seseorang mengalami kecanduan nikotin, mereka akan ketergantungan sehingga asupan nikotin pada tubuhnya perlu dipenuhi setiap hari. Itu yang. Terus ada beberapa juga bahan-bahan lain, bahan-bahan dari rokok. Yang pertama ada aseton, penghapus cat, nyatalamin, zat karsinogenik, metanol, bahan bakar roket, PNM, pelarut industri, dimetilinorosamin, zat karsinogenik, natalin, kapur barus, kadmium, bahan kaca mobil, benzopirene, zat karsinogenik, benzopirene, bahan plastik PVC, hidrogen titanium, racun penyebab kematian, toluidin, zat karsinogenik, amonia, pembersih lantai, uretane, zat karsinogenik, tolene, pelarut industri, arsenik, racun semut putih, dibenzaldehyde, zat karsinogenik, dan phenol, antiseptik atau pembunuh kuman, butane, bahan bakar korek api, dan polonium -210, yaitu bahan radioaktif. Back ke belakang lagi, nomor ya stop. Ada yang kenal sama zat karsinogenik? Penyebab kanker. Jadi kalau dihitung itu udah berapa tadi kita baca tentang karsinogenik ini yang banyak kita lebih dari 2, 3, kita ini satu saja sudah ketemu 3 dan karsinogenik 4, 5, 6, dan 6. Jadi dia udah menegaskan bahwa di rokok itu udah penyebab kanker. Terus arsen itu kalau jumlahnya lebih dari beberapa, misal kayak makan beberapa bijinya apel, biji apel itu ada arsennya. Ada arseniknya, itu bisa menyebabkan keracunan di sesak napas sampai meninggal dunia. Biji apa? Kalau banyak lebih dari berapa gitu? Ayu berapa kadarnya arsen ini. Terus misal di biji kacang tanah, kalau makan kacang tanah terus ada rasa pahitnya, itu juga mengandung zat karsinogenik dan arsennya juga. Itu udah nyata-nyata ya, udah bukan declare begitu bahwa itu ada, dan dia sampaikan juga di bahan belakang bungkus rokoknya mengandung karsinogenik. Lanjut boleh Pak. Terus masuk ke bahaya rokok aktif dan pasif. Jadi kalau rokok aktif itu biasanya gejala atau penyakit yang mereka alami itu gangguan paru-paru, kanker mulut, kanker lambung, kanker kulit, dan tingkat kesuburannya merendah. Oh, atau impoten sering dengar ya? Sebenarnya banyak lagi, cuma saya ngambil 5 aja yang paling banyak terjadi. Terus kalau yang pasif itu adalah orang sekitar yang menghirup asap rokok, cenderung dapat mengalami gangguan paru-paru, penyakit jantung, kelainan saat hamil, alergi pada anak, dan imunitas menurun. Misal kalau ayah nih merokok, berarti perokok pasifnya siapa di keluarganya? Sama. Kalau walaupun nih ayahnya nggak lagi merokok, tapi baju yang dipakai buat merokok itu masih nempel di badannya, mukanya nggak dicuci, tangannya juga kena asap rokoknya. Nah itu bisa nggak berpengaruh ke lingkungannya? Berpengaruh. Apa pernah dengar apa jadi? Yang anak itu berita yang anak yang itu meninggal di baju. Betul, itu nyata ya, itu udah fact asli terjadi. Jadi dia anaknya jadi perokok pasifnya, jadi gagal jantung, kena penyakit jantung, dan paru-parunya itu juga ikutan meninggal. Itu yang bukan cuma yang merokok doang. Ya, ada yang mau ditanyakan pasif atau aktif? Ada penjelasan tambahan Pak? Ada yang mau ditanyakan aktif pasif? Aman. Next. Itu smoking versus vape. Jadi sebenarnya merokok dengan manual dengan batang sama vape itu sama aja bahayanya. Cuman konsep sama jumlahnya aja. Kalau jumlahnya satu batang rokok itu mungkin bisa sampai 20 batang. Tapi kalau jumlah vape itu biasanya pakai liquid gitu. Saya nggak paham misalnya konsepnya. Iya katanya gitu ya. Ya tapi sulam gitu ya. bahan utamanya tetap yang monoksida, Nikotin dan sama. Tapi rasanya nikotinnya yang banyak ya. Jadi lebih cair.
Ada charge-nya ya? Ya. Itu sih kalau pas merokok yang manual sama aja bahaya. Ya kalau dua-duanya kuat ya sama aja ya. Kalau di lomba. Dah? Ada yang mau ditanyakan? Atau mau sharing apa pakai rokok? Ada? Next dulu. Pengalaman. Terus ini ada 3 kasus. Yang pertama kasus bocah 6 tahun merokok. Jadi pada intinya bocah ini merokok dan dia itu kecanduan gitu. Waktu 6 tahun dia sudah merokok kayak lebih berapa kotak gitu saya baca. Terus akhirnya dia pun berhenti merokok dan waktu diperiksa ternyata infeksi paru-paru dan alergi tubuh akibat merokok. Dan alhamdulillah ya belum diremut ya namanya. Dan juga masih kecil jadi recovery-nya mungkin lebih cepat ya. Ya, ini kasus yang pertama. Terus kasus yang kedua, ini remaja 17 tahun sakit paru-paru karena nge-vape dan merokok. Jadi pada intinya dia itu ya sama kayak kejadian sebelumnya, cuma ini 17 tahun dan dia lebih parah lagi nih. Dia sudah merokok, nge-vape dan itu setiap hari dia lakukan. Dan akhirnya remaja berusia 17 tahun tersebut mengalami keluhan sesak napas dan batuk. Pasien tersebut tidak memiliki diagnosis diketahui menggunakan 2 booster. Itu yang paling bawah tuh 2 booster yang penting menggunakan vape dan rokok konvensional. Berapa duit ya itu ya? Ya gitu. Ini kasus yang kedua. Kalau kasus yang terakhir sama kayak yang tadi, bayi 11 bulan kena bronkitis gara ayahnya perokok. Jadi pada intinya bayinya ini ya mengidap penyakit bronkitis waktu bapaknya itu merokok tapi di sekitar bayinya. Itu akhirnya bayinya dirawat rumah sakit dan kayak apa ya kayak harus menjalani perawatan gitu. Iya. Oh, gimana banget sih lagi game-game. Ya ini muncul di saya di FYP saya kan sekalian saya. Ya, itu Gimana perasaan ayahnya ya? Viral. Viral. Bapaknya gimana rasanya ya? kecewa. Langsung berhenti ya. Nah, next, answer dari saya stop smoking, just Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya ya. Quotes-nya bagus sekali. Bukan cuma masa depan kita doang ya, masa depan anak kita juga nggak. Lagi? Yuk, silakan dok. Untuk di eksplorasi menulis ya. Ya, Dah, ada yang mau dituliskan dulu boleh sambil menyiapkan poinnya aja dulu boleh baru nanti bikin kalimat panjangnya di bagian belakang. Poin dulu baru belakangnya ada yang mau kalian sampaikan. Satu pendapat kalian tentang apa aja rokok. nih Miss? Satu pendapat kalian tentang rokok. Dua, apa yang kalian lakukan kalau di sekitar kalian merokok. Yang kalian lakukan itu bisa ke diri sendiri, bisa ke orang lain ya. Terserah bentuknya mau verbal, non verbal, mau action, non action. Apa yang dilakukan ketika orang kita merokok? Yes. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas tentang bahaya rokok biasa dan elektrik. Jadi ini adalah kandungan dalam rokok biasa dan rokok elektrik. Rokok biasa yang mengandung lebih banyak dia berbahaya dibandingkan dengan rokok elektrik. Akan tetapi tidak berarti bahwa rokok elektrik itu aman. Rokok elektrik memiliki berbagai macam variasi dan bentuk yang umumnya menggunakan baterai, elemen pemanas dan tempat menampung liquid cair atau cairan vape yang digunakan sebagai rasa-rasa. Rokok elektrik biasanya dikenal dengan sebuah sebutan vape, tanks, mods, pods dan banyak lagi jenisnya. Biasanya uap yang dihasilkan dari rokok elektrik dan rokok tembakau dapat menyebabkan batuk, sesak napas, bahkan sampai asma. Tapi ada juga gejala lain yang bisa disebabkan oleh asap yang dihasilkan oleh rokok.
Kandungan rokok elektrik dan tembakau bisa dilihat di sini ada banyak. Ada rokok tembakau mengandung sekitar 250 jenis zat beracun dan 70 diantaranya diketahui bersifat karsinogenik. Kalau di dalam rokok elektrik ada formaldehida, asetaldehida, kurang lebih sama seperti tembakau. Sama-sama karsinogenik ya, Dok? Ya, yang bisa menyebabkan kanker. Formaldehid pernah dengar nggak? Itu tuh buat apa? Formaldehid. Pengawet mayat. Pengawet mayat. Apa bisa? Gimana? Itu sering dipakai di lab sini nih. Kalau misal ada mesin mau kita itu apa? Awet itu. Nah, kita rendam jadi formaldehid itu atau alkohol gitu. Jadi bisa untuk makanan gamis. Bisa makanan, makanya jadi awet tahu gitu ya. Ikan, ayam, bisa ikan. Bagus, padahal itu pengawet. Dan nggak bagus pastinya. Selanjutnya ini adalah berbedanya perokok aktif dan perokok pasif. Biasanya pada perokok aktif biasa menderita serangan stroke karena efek samping rokok bisa menyebabkan melemahnya pembuluh darah. Ketika pelemahan tersebut terjadi, kerja pembuluh darah terhambat bisa menyebabkan serangan radang di dalam otak. Atau ini ya hipertensi ada ya jadinya. Jadi dia gampang meledaknya tuh pembuluh darahnya karena melemah dianya tadi. Jadi pecah. Tidak hanya di perokok aktif, perokok pasif pun bisa juga terkena penyakit walaupun kita tidak hidup merokok tapi bisa menghirup udara rokok, kita juga bisa penyakit, itu berupa penyakit paru dan masih banyak lagi yang dapat menyebabkan penyakit obstruktif kronik yang sudah saya jelaskan di presentasi kemarin. Selanjutnya ada beberapa kasus rokok. Yang pertama ada di Amerika, rokok elektrik telah dikaitkan dengan kematian 6 orang akibat penyakit paru. Departemen Kesehatan Lingkungan Kansas melaporkan kematian orang ke-6 akibat penyakit paru-paru yang terkait rokok elektrik telah terjadi pada Selasa tanggal 20 Maret lalu. Dilansir dari CNN, orang tersebut adalah wanita berusia lebih dari 50 tahun yang dinyatakan mengidap penyakit paru setelah aktif menggunakan rokok elektrik. Kasus selanjutnya ada pasien yang berada di kota Kentucky, Amerika Serikat yang aktif menggunakan rokok elektrik yang menderita penyakit paru-paru langka yang biasanya disebabkan oleh kotoran atau industri. Jadi dia mirip seperti orang yang berada di sekitar industri logam ya. Jadi kayak hidup di sekitar pabrik, mirip seperti itu penyakitnya paru-parunya. Yang terakhir ada kasus cuman WHO juga mengingatkan bahwa penelitian menunjukkan masih kurangnya pengetahuan yang serius tentang berbagai risiko kesehatan yang terkait dengan merokok. Konsumsi tembakau telah dikaitkan dengan lebih dari 7 juta kematian di seluruh dunia setiap tahun. 7 juta. WHO mengatakan banyak orang tidak menyadari bahwa hampir setengah dari kematian itu sekitar 3 juta kasus per tahun adalah karena penyakit kardiovaskular termasuk serangan jantung dan stroke yang kebanyakan disebabkan oleh kebiasaan merokok. Ya dari saya karena ada banyak penyakit jantung, ada penyakit cuma yang saya berani tampilkan di sini penyakit jantung karena kanker yang ada itu bisa sering di rokok itu saya nggak berani ya. Oh iya. Iya langsung obstruktif ya, langsung hancur, organnya langsung hancur. Terlihat bahwa ini kesimpulannya adalah terlihat bahwa rokok elektrik dan rokok tembakau sama-sama berbahaya baik dari segi kandungan maupun dampaknya bagi kesehatan dan lingkungan. Terlihat bahwa rokok elektrik dan rokok tembakau sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya. Ya. Tapi lebih mencandu yang mana? Lebih pep. Iya. Mari kita katakan tidak pada rokok elektrik maupun rokok tembakau. Weh, mantap.
Oh, bisa nggak Ki? Sini aja. Ya, oke ya baru. Atau langsung jawab bisa nggak? Langsung aja boleh. Oh, bisa sini laptopnya. Langsung aja jawab aja nanti. Langsung jawab, Ki. Bukain aja. Buka aja langsung deh. Nanti maju. Pinjam laptopnya Rizky. After Husin ya. Ayo laptop saya dong. Oh iya boleh. Udah dibuka. Mana bagus sih? Bagus dok. Ya, Bisa juga kalau hobi. pro bagus bis, kalau enggak pro. Habis Husin Alvin ya? Alvin udah belum? Udah. Alvin dulu habis itu baru jadi ya. Nah, Ganjel. saya setuju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya rokok. Pertama, rokok elektrik. Bahan yang ada di dalam rokok elektrik yang pertama itu ada nikotin, formaldehid, nitrosamin, perisa, propylene glikol, dan bahan beracun lain. Stop sampai sini. Propilen glikol ini yang kemarin bikin sakit gagal ginjal pada obat-obatan yang dikonsumsi, obat batuk yang dikonsumsi anak-anak. Ada nggak kemarin dengar berapa kasus 100 ya? 100 kematian, hampir 100 kematian anak-anak mati mendadak dengan gagal ginjal akut. Iya, ini Ya, yang obat batuk. iya, gara-gara obat batuk sama obat flu. Ternyata industri farmasinya nakal tuh. Dia mengganti propilen glikolnya dengan yang tidak biasa dipakai, yang pakai industri. Jadi ini pelarut obat. Sebenarnya obat batuk itu bentuknya tablet, tapi karena anak-anak kan harus dibikin bentuk sirup. Jadi biar bisa jadi sirup, pakai pelarut namanya propilen glikol ini. Tapi yang dia pakai propilen glikol versi industri, buat industri. Iya, dan racun jadi bikin gagal ginjal akut. Nah yang ini propilen glikol yang biasa dipakai ini yang mana ya Pak Madina? Benar bukan yang industri. Ada nih yang bahan pengawet tadi formaldehid. Formaldehid ya. Kalau di web itu buat apa? Bis ngawetin apa? Kayaknya sih biar Cairan. iya biar tetap cair itu. Kan dia kan kayak alkohol loh jadinya. Jatuhnya itu. Liquidnya itu kayaknya isi liquid. Selanjutnya ada rokok biasa. Bahan yang ada di rokok biasa itu nikotin, karbon monoksida, dan tar. Lalu bahaya perokok aktif dan pasif. Dampak buruk bagi perokok aktif dan pasif selain penyakit kanker, terdapat beberapa dampak buruk lainnya yang mungkin terjadi kepada para perokok aktif maupun pasif. Di antaranya adalah paru-paru kronis, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut, menyebabkan stroke dan serangan jantung. Merusak gigi benar nggak sih? Ya. Iya. Ya. Berubah ya, warna giginya berubah ya? Jadi kuning. Lebih kuning. Iya ya, sampai bawah ya, akar. Oke lanjut. Kalau bibir jadi hitam terus? Bibirnya juga hitamnya bukan hitam biasa ya? Iya.
Ini sebenarnya vape dianggap lebih aman karena tidak memiliki kandungan tembakau. Meskipun begitu, belum ada studi yang membuktikan bahwa rokok elektrik ini tidak berisiko. Vape sendiri merupakan alat yang dinyalakan dengan menggunakan baterai dan sangat mirip dengan rokok tembakau. Lalu ada dari Jakarta CNN Indonesia, rokok elektrik atau vape dianggap lebih minim risiko kesehatan dibandingkan rokok. Hal itu pula membuat orang beramai-ramai beralih menggunakan vape. Dan faktanya tidak, vape sama berbahayanya dengan rokok. Mengutip laman Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, vape meningkatkan risiko seseorang mengalami kondisi langka bernama Cochrane Lung. Kedua ada dari WHO, rokok tetap jadi sebab utama kematian dan penyakit. Sekarang ini lebih sedikit di seluruh dunia, khususnya di kalangan wanita. Namun hanya 1 dari 8 negara yang telah berada di jalur yang tepat untuk mengurangi konsumsi tembakau secara signifikan menjelang tahun 2025. Demikian pernyataan World Health Organization. 3 juta orang mengalami kematian dini setiap tahunnya terkait konsumsi tembakau yang menyebabkan penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke, menyebab kematian utama di dunia. Demikian bunyi tersebut menandai hari tanpa tembakau di dunia. Kematian tersebut termasuk 890 kematian para perokok aktif. Itu yang pasif aja udah segitu ya? Ya ampun. Ayo lanjut. Habis. Closing boleh sih? Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Bapak bagus, semuanya udah lengkap bikin ya. Lanjut. Alvin pakai laptopnya sendiri boleh? Udah kebuka belum? Ya. Ki kalau nggak sempet presentasi berarti bikin video ya Ki? Iya, Video please. nanti kirim ya. Bu. Video presentasi sendiri. Merah. Susah 5 menit. Ya, merah. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelum saya mulai presentasi saya akan rekam. Saya akan bertanya. Langsung saja. Jadi saya akan membahas bahaya rokok yang biasa dan rokok elektrik atau vape. Jadi bahan-bahan pembuat dari rokok biasa itu ada karbon monoksida, nikotin, zat, hidrogenida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia. Terus pembuatan rokok elektrik yang ada baterai, ada elemen pemanasnya, ada cairan, nikotin, Bikin video. propilen, glikol atau gliserin, dan penambangan gas seperti buah-buahan atau coklat atau kopi dan lain-lain. Bahaya rokok aktif dan pasif yaitu adalah merusak gigi, menyebabkan bau mulut, menyebabkan stroke dan serangan jantung, tulang lunak mata, gangguan pada mata, salah satunya adalah seperti katarak. Bahaya rokok elektrik dan rokok biasa terlihat dari kandungan di atas bahwa rokok elektrik dan rokok tembakau sama-sama berbahaya, baik dari segi kandungan maupun dampaknya bagi kesehatan. Jadi menurut saya sama di sini. Sama aja ya. Sama-sama parah. Jadi tiga contoh penyakit rokok elektronik itu ada Cochrane Lung, kondisi saluran udara di paru-paru kecil sehingga menyebabkan batuk dan napas pendek. Yang kedua itu ada pneumothoraks, kondisi paru-paru yang kolaps atau mengembis. Ketiga itu paru obstruktif kronik. Penyakit ini menghalangi aliran udara sehingga menyebabkan penderita mengalami kesulitan dalam bernapas. Penyakit rokok biasa yaitu ada kanker paru-paru,
Kanker paru-paru adalah sebuah penyakit keganasan pada paru. Keganasan tersebut dapat berasal dari paru sendiri maupun keganasan dari luar paru. Kanker ginjal, sebuah kondisi ketika sel-sel yang abnormal muncul pada ginjal dan tidak terkendali. Kondisi dapat menyebabkan nyeri di area punggung bawah hingga penyebaran sel kanker ke bagian tubuh lainnya. Kanker kerongkongan, kanker esofagus adalah pertumbuhan sel-sel ganas yang terjadi di esofagus atau kerongkongan. Esofagus merupakan